Oke, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang konstanta pi ya pada lingkaran. Apa itu konstanta pi? Maksudnya seperti apa? Mari kita pelajari. Ya, sebelum kita masuk ke dalam melihat konstanta pi ya, kita harus mengetahui dulu unsur-unsur lingkaran berikut ini. Ya, di bawah ini adalah gambar lingkaran. Lalu, ya ini adalah sebuah lingkaran. Lalu, nah garis yang merah-merah ini ya, yang berwarna merah mengelilingi lingkaran menunjukkan panjang dari keliling lingkaran. Jadi kamu harus tahu ya, apa itu keliling lingkaran. Jadi keliling lingkaran itu adalah panjang garis yang melingkar ini ya, melingkari lingkaran ini, yang warna merah ini ya, putus-putus ini. Ini adalah menunjukkan panjang keliling lingkaran, begitu. Oke, nah titik yang ada di tengah-tengah lingkaran itu disebut dengan titik pusat. Lalu garis yang membagi lingkaran ya, atau memotong lingkaran menjadi dua bagian sama besar disebut dengan diameter lingkaran. Nah, biasanya diameter lingkaran itu ditandai dengan uh, garis yang melalui titik pusat, begitu ya. Jadi, diameter itu selalu melalui titik pusat. Nah, bisa jadi kalau misalnya garis dari sini ke sini nih, ya, tapi tidak melalui titik pusat, itu bukan diameter, ya. Jadi diameter itu adalah garis yang dari tepi lingkaran satu ke tepi lingkaran yang lain, tapi dia melalui titik pusat. Ya, dia harus melalui titik pusat. Sehingga garis ini membagi lingkaran yang awalnya jadi satu bagian ini ya menjadi dua bagian yang sama besar. Ya, yang ini, yang atas sama yang bawah ini sama besar ukurannya. Oke, diameter tuh nggak harus mendatar begini ya, horizontal. Juga bisa silang begitu ya, vertikal begitu ya. Ini vertikal yang ke atas segini ya, atau yang horizontal. Jadi nggak harus horizontal. Garis dari titik pusat ke tepi lingkaran, ya, ini disebut dengan jari-jari. Ya, setengah dari panjang diameter lingkaran disebut dengan jari-jari. Atau ya, jadi dari titik pusat ke tepi lingkaran itu kan setengah dari diameter nih. Kalau kemamatian, setengah dari diameter. Nah, ini disebut dengan jari-jari. Jadi nilainya R itu adalah setengah dari diameter. Atau diameter sama dengan dua kali jari-jari. Begitu. Nah, perhatikan bagian ini. Nah, di sini ada contoh benda-benda yang memiliki bentuk dasar lingkaran. Saya hanya ambil benda ya. Masih banyak benda yang memiliki bentuk dasar lingkaran. Nah, harus kamu perhatikan di sini adalah ukurannya beda-beda nih. Ada yang kecil, seukuran uang koin, begitu ya, tutup gelas, CD, dan papan panahan, begitu ya. Keempat benda ini memiliki bentuk dasar lingkaran, tetapi ukurannya beda-beda, begitu. Nah, di sini ya ada satu hal yang harus kalian coba ya di rumah, begitu. Ketika kamu menyimak video ini, saya harap kamu bisa mencobanya ya. Jadi kamu silahkan ukur keliling lingkaran dari tiap-tiap benda. Nggak harus empat benda ini. Kamu bisa cari benda lain di rumah ya yang memiliki bentuk dasar lingkaran. Ya, lalu lakukan kegiatan berikut ini ya. Jadi kamu ukur keliling bendanya menggunakan tali. Nih, dari ujung ke ujung. Ya, tali yang warna biru ini, ya warna birunya adalah talinya ya. Jadi ini untuk mengukur keliling lingkaran. Nah, lalu tahu dari mana panjang keliling lingkaran ini dalam senti? Kita bentangkan talinya seperti ini, ya. Ini adalah keliling lingkaran. Lalu kita ukur dengan penggaris. Nah, kenapa kita butuh penggaris? Ya, penggarisnya adalah alat ukur, satuannya sentimeter begitu. Kita butuh kepastian begitu ya. eh, Berapa panjang keliling lingkaran tersebut begitu. Nanti kamu setiap benda ini ya, kamu hitung keliling lingkarannya menggunakan tali. Lalu kamu ukur panjangnya menggunakan penggaris seperti ini contohnya ya. Talinya dibentangkan lalu diukur dengan penggaris. Nah, ketika panjang keliling lingkaran dibagi dengan panjang diameternya, maka hasilnya selalu 3, sekian. Coba deh ya, aktivitas ini kamu hitung keliling lingkarannya, lalu kamu bagi dengan panjang diameternya. Diameter ya, bukan jari-jari ya. Ya, baik lingkarannya yang bentuknya besar atau yang paling kecil ya, bahkan kalau kamu bisa ukur yang besarnya juga yang sebesar yang bisa mampu kamu ukur, pasti kalau kamu bagi keliling lingkaran dengan diameternya itu akan menghasilkan 3, sekian. Nggak akan lebih dari 3. Maksudnya sampai angka 4 gitu ya. Maksudnya 3, sekian itu berarti maksudnya nggak sampai angka 4, 5, 6 gitu ya. Angka pasti yang lebih besar daripada 3. Pasti yang lebih besar daripada 3 begitu ya. Nggak akan lebih begitu. Nah, apa artinya ya? Jadi kalau kamu lingkaran yang kecil atau lingkaran yang besar begitu, kamu bagi kelilingnya dengan diameternya, hasilnya adalah 3, sekian. Apa artinya? Nah, di sini artinya ketika
panjang keliling lingkaran dibagi dengan panjang diameter, maka akan menghasilkan nilai yang tetap. Jadi nilai 3 itu 3, sekian itu dianggap nilai yang tetap. Begitu. Yang disebut dengan konstanta pi. Jadi nilai yang tetap itu adalah konstan ya. Maka konstan ini dinamakan dengan konstanta pi. Pi ini dari bahasa ya, dari sebuah bahasa Yunani kalau nggak salah ya. Oleh penemunya diberikan simbol pi begitu. Nah, nilai pi adalah sebagai berikut ini. Nah, nilai pi itu dihitung dengan akurat ya, standarnya ya. Nah, pi sama dengan keliling lingkaran dibagi diameter tadi ya. Jadi kita untuk menentukan pi itu kita membagi di keliling lingkaran dengan diameter. Ya. Nah, ini adalah nilai pi. Di sini kamu bisa lihat ini adalah bukan terakhir nilai angka pi. Ya. Kenapa? Karena nilai pi itu sebenarnya tak hingga. Ya, jadi desimalnya ini tak hingga nggak tahu batasnya berapa. Begitu ya. Dia akan berhenti di angka terakhir itu berapa saya nggak tahu juga. Begitu. Belum ada yang menemukannya. Nah, jadi walaupun kamu bagi ya keliling lingkaran yang besar dengan diameternya ya atau lingkarannya kecil, kamu bagi dengan diameternya pasti akan menghasilkan konstanta pi. Nah, kenapa yang kamu lihat-lihat kalau misalkan kamu baca buku, kamu menemukan nilai pi itu adalah 3,14 atau 22/7. Nah, 3,14 atau 22/7 ini adalah bukan nilai pi ya. Nilai pi yang sesungguhnya adalah yang ini nih, yang panjang ini nih ya, yang tidak berhenti komanya nggak tahu di mana. Ya. Nah, kenapa ditulis di buku-buku itu adalah 3,14 atau 22/7? Ya, yang pertama, 3,14 ini sebagai nilai pembulatan desimal. Ya, kalau kamu lihat di sini perhatikan 3,14159 dan seterusnya ya. Jadi satu ini jika dibulatkan dari 5 itu 2 kan. 2 itu untuk dibulatkan ke depan itu tidak cukup. Minimal 5 begitu ya. Jadi yang dipakai adalah 3,14 begitu ya. Jadi nilai pi itu sebenarnya bukan 3,14, tapi yang sebanyak ini nih. Tapi kita gunakan pembulatannya. Lalu yang kedua, kenapa 22/7? Nah, kalau kamu bagi dengan kalkulator 22 dibagi 7 ya, 3,1428574 dan seterusnya ya. Kamu hitung aja pakai kalkulator ya. Nah, digunakan sebagai nilai pendekatan pi. Jadi ini adalah nilai pendekatannya saja, bukan nilai pi. Jadi 22/7 ini bukan nilai pi, tapi nilai pendekatannya saja. Ya, kenapa beda? Kamu lihat di sini ya. Kenapa? Bukan nilai pi, kamu lihat di sini 3,142 ya. Sedangkan ini 3,141 ya. Ini beda. Jadi 22/7 ini bukan nilai pi, tapi digunakan sebagai pendekatannya saja. Oke? Nah, sampai di sini kita akan mempelajari manfaat dari nilai pi. Ya, jadi yang pertama dalam matematika, pi sering digunakan sebagai rumus untuk mengerjakan soal-soal lingkaran atau rumus-rumus lain yang berhubungan dengan lingkaran. Yang kedua, sedangkan dalam dunia sains, ya, terutama fisika, konstanta pi digunakan untuk menyelesaikan gerak melingkar, momen Koppel, gaya sentripetal, maupun rumus intensitas bunyi, dan sebagainya ya. Nanti kamu bisa gali lagi ya di sains gitu. Nah, kalau untuk matematika sendiri, ya, kita sering digunakan ya, kamu tahu pi itu sama dengan keliling lingkaran dibagi diameter. Nah, kita bisa menentukan keliling lingkaran dengan nilai pi ini. Karena ada hubungannya tentunya. Nah, hubungannya seperti ini. Pi sama dengan keliling lingkaran dibagi diameter. Maka, keliling lingkaran sama dengan pi dikali diameter. Ya. Lalu, luas lingkaran juga menggunakan pi. Ya. Volume bangun ruang juga menggunakan pi. Nanti yang ada lingkarannya ya. Oke, aplikasi nilai pi di sini. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar bundaran HI ya. Jadi bentuknya melingkar gitu ya. Namanya bundaran ya, jadi lingkaran gitu ya, membentuk lingkaran. Kamu tahu diameter dari bundaran HI itu berapa panjangnya? Ya benar ya, bundaran HI memiliki panjang diameter 100 meter. Ya, jadi panjang dari sini ke tepi sisi yang lain dari bundaran HI itu 100 meter dengan catatan harus melalui pusatnya bundaran HI begitu ya. Ingat diameter itu harus melalui titik pusat lingkaran begitu ya. Jika kita berjalan nih, misalkan kamu berjalan dari posisi mana aja nih, ya dari sini misalkan, lalu kamu pergi mengelilingi bundaran HI ini, ya, dari posisi awal berjalan hingga kembali ke posisi awal. Nah, berapa jarak yang kamu tempuh atau yang kita tempuh begitu? Bagaimana cara kita menentukannya?
Nah, kita nggak perlu lagi tarik meteran gitu yang panjang sekali untuk mengelilingi bundaran HI ini agar kita tahu panjang lingkarannya. Agak repot ya. Tapi kita bisa melakukan perhitungan ya atau perbandingan begitu. Ya, dengan cara gimana? Nah, inilah fungsi dari nilai pi ya. Kita tahu bahwa perbandingan keliling lingkaran dengan diameter itu adalah nilai pi. Ya, mau lingkarannya kecil atau besar, nilai pi tetap sama. Ya, oke. Jadi kita gunakan nilai pi ini untuk menentukan keliling lingkaran sebagai acuannya. Kenapa? Karena nilai pi itu konstan, tidak berubah. Begitu ya. Mau keliling lingkarannya berubah, diameternya berubah, tapi pi-nya tetap konstan, tetap gitu ya, tidak berubah. Oke? Nah, dari sini kita tahu bahwa keliling lingkaran dapat ditentukan dengan cara pi dikali diameter. Nah, keliling lingkaran sama dengan 3,14 dikali 100 meter. Nah, di sini saya gunakan 3,14 atau 22/7 itu terserah ya. Terserah kalian mau pakai yang mana. Dua-duanya boleh. Cuma di sini karena kita menggunakan ada dua pilihan pi yaitu 3,14 atau 22/7, saya gunakan 3,14. Kenapa? Karena kalau 22/7 itu saran saya adalah kamu gunakan ketika diameternya itu kelipatan 7 atau faktornya memiliki nilai 7 begitu ya. Oke? Itu akan lebih mudah. Nah, kalau 3,14 ini saya dikali 100 lebih mudah begitu. Maka hasilnya kali lingkaran itu 314 per 100, ingat. Dua angka di belakang koma itu per 100. Nah, jadi lebih mudah kan? Jadi kita bisa bagi nih 100 dengan 100. Ya, 100 dibagi dengan 100 hasilnya 1. 1 dikali 314 atau 314 sama dengan 314 meter. Ya. Jadi ketika kita mengelilingi bundaran HI satu kali ya, jarak yang kita tempuh adalah 314 meter. Begitu. Ya. Oke, jadi kita nggak perlu lagi tarik meteran ya untuk menentukan keliling lingkaran dari bundaran HI atau benda lain yang lebih besar begitu. Kita hanya hitung aja perbandingannya ya gitu ya. Pi itu adalah perbandingan antara keliling dengan diameternya atau keliling dibagi diameter begitu. Gunakan nilai pi untuk menentukan keliling dari lingkaran atau bentuk benda yang berbentuk lingkaran gitu ya. Nah, kesimpulan, pi itu adalah keliling lingkaran dibagi dengan diameter. Nah, simbolnya seperti ini ya. Pi seperti ini, lalu sama dengan ya nilainya adalah 3,14 atau 22/7. Ingat tadi ya, ini bukan nilai pi, tapi ini adalah pembulatannya, lalu ini adalah nilai yang mendekati ya, nilai pi. Jadi ini bukan nilai pi, tapi digunakan sebagai pendekatannya saja. Oke? Nah, diameter itu biasanya kita simbolkan dengan huruf D kecil, bukan D besar. Kalau D besar itu digunakan untuk debit biasanya ya. Debit itu sama dengan kecepatan air begitu ya, mengalir persatuan waktu gitu ya. Jadi kalau D di sini, D kecil itu ini menandakan adalah diameter. Nah, kita tahu juga ada jari-jari lingkaran. Itu simbolnya adalah R, radius ya, kalau kamu tahu. R adalah jari-jari lingkaran. Nah, di sini juga kita tahu bahwa D itu sama dengan 2 kali jari-jari atau ditulisnya sebagai berikut ini ya. D sama dengan 2R. Ya, D sama dengan 2R artinya 2 dikali R. Ya, 2 dikali jari-jari. Begitu. Nah, jadi kita bisa simplify ya, atau kita sederhana, sorry bukan simplify. Jadi kita bisa sederhanakan ya keliling lingkaran rumusnya adalah pi dikali D. Ya, atau kita tulisnya pi dikali 2R juga boleh. Kenapa 2R? Karena 2 dikali R, karena 2 jari-jari ya, 2 kali jari-jari begitu. Nah, keliling lingkaran itu kita bisa sederhanakan penulisannya menjadi 2 pi R, artinya 2 dikali pi dikali R. Kenapa 2-nya pindah ke depan? Ya, sebenarnya ini menandakan operasi komutatif ya. Dibolak-balik tetap sama nilainya begitu. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami dengan baik. Terima kasih.